Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang di sini sampai saat ini pun dia masih merasakan adanya kamu di dalam hati dia. Jadi dia masih memendam perasaan dia saat ini sampai saat ini terhadap kamu. Oke? Kita lihat siapakah orangnya yang saat ini masih menyimpan erat perasaannya atau kamu di dalam hatinya. Oke, aku melihat di sini ada Seven of Wands, Eight of Swords, Five of Swords, Page of Wands, the Chariot, Five of Cups. Dia adalah seseorang yang saat ini masih memiliki beban dan tanggung jawab yang harus dia pikul di pundaknya saat ini ya, karena kalau aku lihat saat ini kayak dia ngerasa banyak sekali masalah yang terus menerus hadir di kehidupan dia yang harus dia tangani, yang harus dia pikul. Jadi saat ini dia adalah orang yang saat ini masih terbebani dengan hidup atau tanggung jawab. Kemudian dia adalah orang yang saat ini atau ya sampai saat ini masih berjuang keras untuk mempertahankan hubungan dia bersama kamu. Walaupun hubungan ini kalau misalkan tetap bersama akan semakin menyakitkan, tapi si dia ini masih nggak mau sepenuhnya untuk melepas ya. Dia beranggapan bahwa dia masih bisa gitu loh menjaga dan melindungi, mempertahankan hubungan kalian, padahal hubungan kalian ini sudah goyah, hubungan kalian ini sudah dirasa tidak memberikan kenyamanan ya. Bahkan orang-orang terdekat kalian pun merasakan bahwa hubungan ini tuh sudah tidak bisa lagi gitu dipertahankan ya. Ada seseorang di sini yang sudah ingin melepas ya, ingin bebas dari hubungan ini. Bisa jadi kamu nampaknya sudah ingin melepaskan diri dari hubungan yang sudah tidak baik-baik saja ini ya. Jadi dia ingin tetap bertahan dengan hubungan ini, tapi kamu di sini ingin bebas. Kamu ingin lepas dari kekhawatiran, kecemasan, dari hubungan yang menyakitkan, penuh dengan kekhawatiran ya. Dan aku lihat di sini mungkin selama kamu menjalani hubungan bersama dia penuh dengan kecemasan, sehingga ingin meninggalkan hubungan ini, hubungan yang membuat kamu merasa terjebak ya, tidak nyaman, atau bahkan hubungan ini memang kasar ya. Selama kamu menjalani hubungan ini penuh dengan kemurungan yang ekstrem, terus itu juga kamu selalu dirundung dengan kesedihan yang sangat mendalam ya. Mungkin selama ini dia terlalu mengontrol kamu, bahkan secara tidak terkendali dia semena-mena sama kamu, memperlakukan kamu semena-mena, tidak menghargai kamu, tidak menganggapmu ya, memperlakukan kamu sesuka hati ya, bahkan mungkin datang dan pergi nggak jelas, datang dan pergi sesuka hati. Aku melihat saat ini dia sedang mendapatkan konsekuensi dari tindakan dia selama ini sama kamu, karena selama ini hubungan kalian selalu tidak menguntungkan satu sama lain. Banyak sekali perselisihan di antara kalian, ketidaksepakatan, bahkan sampai adanya yang bermusuhan di sini. Masih memendam dendam atau amarah, rasa kesal ya, karena konflik yang begitu signifikan ini, karena juga memang komunikasi tidak terjalin dengan baik. Apalagi di sini aku lihat memang ada indikasi perselingkuhan, kecurangan, penipuan yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Bahkan dia ini juga punya perilaku merusak diri sendiri, sehingga mendorong kamu ya untuk memilih pergi meninggalkan hubungan ini atau bercerai atau berpisah
Ya, walaupun mungkin butuh waktu untuk meyakinkan dirimu untuk berpisah dengan dia, tapi aku lihat keputusan kamu saat ini sudah benar ya. Ada masalah yang sangat parah di hubungan ini. Page of Wands, aku lihat, oke. Nampaknya nih orang bakalan mau tebar pesona lagi nih sama kamu. Dia ingin menunjukkan pencapaian-pencapaian dia yang telah dia dapatkan selama ini. Terus dia ingin memamerkan apa yang selama ini dia miliki. Ya, aku lihat kayak ingin tebar pesona lagi nih. Memang taktik atau cara dia dalam mencari pasangan tuh gitu. Ya, dia akan pamer pencapaian-pencapaian dia atau aset-aset yang dia miliki, kekayaan yang dia punya. Ya, orangnya suka pamer, flexing ya, suka flexing orangnya. Untuk mendapatkan perhatian dari seseorang ya, atau target siapalah yang dia targetkan, termasuk kamu. Jadi inget aja tuh waktu dulu kamu awal-awal kenal sama dia tuh flexing banget gak sih? Ya kan, pasti flexing ya, dia suka pasang status beginilah, dia kesinilah, dia punya inilah, dia punya itu, dia punya harapan ini itu ya, flexing banget ya. Dan aku lihat di sini dia kayak bakalan mau flexing lagi nih ya. Kemudian ada di Chariot, aku lihat kayak dia butuh untuk apa itu namanya ya, gini, sebenarnya dia ini punya dualitas atau punya paling tiga dua pilihan ya, antara A atau Z. Entah apa itu tentang kemungkinan bisa jadi tentang pasangan ya. Dia masih bingung antara apakah dia harus kembali lagi dengan kamu atau dia tetap bertahan dengan si A misalkan ya. Jadi aku lihat di sini kayaknya dia kayak masih bingung antara memilih siapa yang mau dia bawa ke jenjang yang lebih serius, misalkan contohnya seperti itu. Intinya dia masih bingung antara pilihan A atau pilihan B seperti itu ya. Nah, ini aku ngelihat kayak dia butuh fokus, butuh keyakinan, butuh kepercayaan diri, butuh tekad untuk bisa membuat pikiran dia, membuat harapan dia, keinginan dia itu pada satu jalur saja, pada satu pilihan saja. Nampaknya masih sulit bagi dia ya. Misalkan dia memilih kamu, nah itu untuk memilih kamu tuh ya, itu kayak butuh waktu gitu untuk meyakinkan diri, memberikan kepercayaan diri kepada dia, untuk membuat dia merasa yakin ke kamu itu butuh waktu gitu. Jadi saat ini itu yang dia rasakan, dia butuh waktu untuk fokus kepada siapa sih sebenarnya dia ini maunya, kayak gitu. Aku melihat di sini nampaknya dia sedang mengusahakan sesuatu untuk bisa stabil secara materi atau bisa mandiri secara materi ya. Atau mungkin saat ini ya dia memang sudah mulai mapan secara materi atau mulai stabil secara materi gitu ya. Sudah mulai menikmati hasil jerih payah dia seperti itu. Dan aku lihat saat ini kayak dia ingin mencoba untuk fleksibel aja dengan situasi, dengan keadaan, mencoba untuk mandiri, mencoba untuk mendukung mencapai ambisi-ambisi dia dalam kehidupan dia. Terus itu juga mendukung apapun pilihanmu. Aku lihat di sini ya. Saat ini kalau aku lihat kayak dia ingin selalu mendukung dan menyemangati kamu untuk fokus dengan bisnis atau pekerjaanmu ya saat ini. Walaupun mungkin saat ini kamu dengan dia sudah berpisah ya, tapi kalau aku lihat saat ini dia masih tetap kayak mendukung untuk kamu. Misalkan gini deh, kamu berpisah dengan dia karena situasi yang toksik, hubungan yang toksik, tapi bukan berarti dia tidak mendukung kamu secara karir ya. Walaupun dia jauh di sana sudah berpisah dengan kamu ya, dia masih sering memantau kamu. Jadi kan nih orang masih selalu memendam kamu dalam hatinya kan ya. Dia masih selalu menganggap kamu ada di dalam hatinya. Otomatis orang ini pasti ada keinginan dong untuk datang lagi ke kamu. Hanya saja masih ada Chariot, masih ada dualitas yang membuat dia masih bingung, belum yakin untuk datang lagi ke kamu karena dia butuh keyakinan kuat seperti itu untuk membuat dia satu jalur dulu pemikirannya ya. Nah, jadi karena memang kamulah yang mungkin memilih untuk pergi dari dia, dan berarti kan kamu yang tidak mau dia ganggu
ya udah, dan dia masih stalkingin kamu dan lihat kamu ternyata kamu sekarang lebih fokus di karir, keuangan ya, di kehidupan pribadimu seperti itu, lebih ke karir dan keuangan sih aku lihat di sini ya. Jadi ya udah, saat ini dia tidak mau juga mengusik kamu dulu karena kamu lagi seneng-senengnya nih, lagi fokus-fokusnya nih, lagi apa ya, pokoknya hidupmu berorientasi pada karir dan keuangan aja nih. Ya udah, dia akan mendukung kamu, dia tidak akan dulu datang ke kamu atau mengganggu kamu. Toh dia juga saat ini lagi fokus dengan karir dan keuangan dia. Dan dia pun masih belum yakin sepenuhnya ya untuk datang ucuk-ucuk ke kamu. Kenapa dia belum datang, itu juga banyak hal yang dia pikirkan. Mungkin kamu memang karena kemarin kamu yang meninggalkan dia, mungkin kamu benar-benar kecewa banget sama dia, marah banget sama dia. Apalagi di sini kan dia pernah selingkuhin kamu, pernah berkonflik dengan kamu, pernah nggak memberikan quality time dengan kamu selama ini, komunikasi jarang ya, selalu bertengkar. Nah itu yang menjadi pemikiran dia sehingga mencegah dia untuk segera-segera datang ke kamu juga gitu ya. Ada rasa bersalah, ada rasa nggak enak juga. Makanya di sini dia kayak butuh yakin dulu, mantep dulu. Berani nggak ya nanti kalau aku datang ke kamu dengan omelannya kamu, dengan kesinisannya kamu, dengan amarahnya kamu, dengan judge yang akan kamu berikan ke dia, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini dia masih sering stalkingin kamu atau memantau kamu, tapi ya dia belum berani untuk melangkah maju ke arah kamu ya. Jadi ya udah, kayaknya aku lihat saat ini lagi fokus di karir, di keuangan ya, di kehidupan pribadimu. Ya udah, saat ini kamu fokusin aja dulu ke situ, aku mendukungmu, seperti itu. Jadi dia nggak mau ngusik kamu, dia takut kalau misalkan dia ucuk-ucuk datang, sedangkan kamu kan kemarin pernah dia kecewain ya, jangan-jangan nanti kamu akan marah-marah sama dia, kamu akan emosional ya, semua akan kamu lontarkan ke dia sehingga kamu emosi besar gitu ya. Akhirnya nanti justru malah kamu nanti nggak fokus dengan karirmu, kamu akan terganggu dengan pikiran-pikiran yang membuat kamu emosi itu sehingga karirmu akan goyah gitu. Dia nggak mau. Jadi makanya di sini dia menahan diri untuk tidak dulu datang ke kamu karena kamu kayaknya lagi asik dengan kehidupan karir dan keuanganmu, seperti itu. Jadi kalau aku lihat saat ini kayak hubungan kamu bersama dia pada akhirnya sudah dapat meluangkan waktu sejenak untuk saling menghargai pasangan. Ya, dia saat ini sudah mulai. Nah, dulu dia ini nggak pernah kan menghargai kamu. Dia selalu sibuk dengan dirinya sendiri. Kamu melakukan apapun juga nggak dihargai. Nah, sekarang dia sudah mencapai di titik pada akhirnya dia bisa menghargai kamu. Ya, ketika saat ini kamu sudah ingin tenang tanpa dia, ya dia akan mempersilahkan. Ya oke, kalau gitu, kalau misalkan akulah yang membuat kamu marah, ya aku akan menyingkir gitu loh. Aku akan diam dulu di tempatku yang sekarang, seperti itu. Jadi dia beranggapan bahwa ini suatu bentuk pengorbanan dia karena selama ini kamu telah berkorban bertahun-tahun untuk dia. Selama ini kamu selalu ada untuk dia, selama ini kamu memberi apa yang dia mau, selama ini kamu support dia, selama ini kamu udah memberikan dia banyak hal ya, walaupun selama ini dia mungkin belum bisa memberikan apa yang kamu harapkan. Nah, inilah bentuk, kata dia, menurut dia bentuk dari pengorbanan dia untuk kamu. Kalau saat ini kamu memang lagi marah, kamu lagi kesel, kamu lagi bahagia dengan hidupmu sendiri, ya udah, dia tunggu ya, entah sampai kapan gitu. Mungkin ya nunggu sampai dia siap ini, the chariot, sampai meyakinkan diri dia untuk segera datang gitu ya. Kalau aku lihat saat ini masih ya masih bingung gitu ya, masih bingung. Apalagi di sini ada Seven of Cups ya, bisa jadi dia memandang kamu sekarang lagi banyak pilihan nih. Mungkin kamu dilihatnya sekarang sudah ada yang baru, ada si A, ada si B, ada si C, atau mungkin bukan pasangan ya, bisa jadi pekerjaan, orang tua, keluarga, teman. Nah gitu, kamu lagi asik nih dengan mereka semua gitu ya. Jadi dia menganggap ya kayak kamu lagi nggak butuh dia. Tapi karena ini Seven of Cups ya, walaupun kamu di sini banyak pilihan dan kamu bahagia dengan pilihan-pilihan itu, si mantanmu ini itu mau ucuk-ucuk datang lagi, tetap dia akan datang lagi, walaupun itu entah kapan
Ya, karena di sini dia sedang menunggu the chariot ini. Ya, menunggu keyakinan diri ini. Kayak gitu. Ya, ini ucuk-ucuk nanti bakalan datangnya juga tiba-tiba ucuk-ucuk menghubungi kamu kah, atau mungkin datang secara fisik. Gitu. Pas kamu lagi bahagia-bahagianya dengan pilihan-pilihan yang ada di depan mata, yang saat ini sedang kamu sanjung-sanjung. Ya, cocok nggak sih aku ngomongin sanjung-sanjung? Pokoknya yang sedang kamu nikmati lah ya saat ini. Ada karir lagi bagus, keuangan lagi baik-baik saja, orang baru ada, teman ada, keluarga ada, bahagia-bahagia aja, have fun gitu ya. Nah, nanti tiba-tiba ketika dia sudah mantap, yakin ya, sudah mulai berani untuk memantapkan diri bertemu dengan kamu dan amarahmu nantinya, ucuk-ucuk datang dia ya, seperti itu. Oke, kita lihat kenapa sih dia kok mau datang lagi dan masih menyimpan kamu di dalam hatinya. Apakah dia masih cinta, atau dia merasa kecewa karena kamu lebih bahagia dengan dirimu sendiri, dengan hidupmu sekarang yang tanpa dia. Oke, release your ex. Ya, di sini kalau aku lihat dia memang ingin meyakinkan diri dia bahwa dia harus bisa menyelesaikan urusan dia dengan mantan-mantannya, dengan orang-orang masa lalunya. Kemudian dia ngerasa bahwa kayaknya kamu bakalan mau melupakan dia gitu loh, melepaskan dia, kayak kamu tidak mau lagi mengenal dia, sehingga dia kayak, oh jangan dong gitu loh ya. Terus itu let's go of control issue. Oke, ada isu-isu yang perlu saat ini dikontrol dulu oleh dia gitu ya, untuk bisa kembali lagi dengan kamu very soon ya. Aku lihat segera ya, kemungkinan segera datang, atau bisa jadi segera sesuatu akan terkuak atau terbongkar. Bisa jadi kamu akan tahu sekarang bahwa oh ternyata dia masih sayang sama aku, masih menyimpan aku di dalam hatinya. Lah dulu mah sok-sokan dia, sok cuek, sok nggak peduli gitu ya. Aku lihat di sini intinya seperti akan ada segera kamu ketahui tentang sesuatu yang masih dia sembunyikan, termasuk mungkin perasaan dia ini sebenarnya gitu ya. You deserve love, karena kamu pantas untuk mendapatkan cintanya. Kenapa? Karena ya kamu itu hebat, kamu kuat, kamu mandiri, kamu apa ya, berpower. Ya kamu lihat aja lah nih di gambar kartu ini, itu ada wanita pegang busur panah ya, terus ini ada kupit-kupit ya. Nah, dia ini kayak mengincar sesuatu di luar sana, di ujung sana gitu. Kan kelihatannya berpower banget kan, ya kan? Berpower, pemberani, apalagi ini di sungai yang alirannya deras. Dia berani berdiri di bebatuan yang basah licin ini loh, ya kan? Nah, jadi di mata dia tuh kamu orang yang berani, kayak apalagi kalau misalkan dalam mengambil suatu resiko atas sesuatu, di mata dia kamu keren banget. Kayak gitu. Sehingga sosok yang seperti ini jangan sampai lepas dari tangan dia, kayak gitu loh. Apalagi di sini dia merasa nih kupit-kupit tuh kayak seperti apa, malaikat-malaikat yang selalu menjaga kamu. Kamu tuh kayak selalu diberikan banyak keberuntungan gitu. Kayak kamu itu selalu dilindungi oleh malaikat-malaikat gitu loh. Ya, di mata dia. Jadi dia ngerasa kok kamu itu banyak sih keberuntungannya, kayak misalkan gini. Keuangan, kok kamu selalu keuangan itu nggak banyak masalah sih. Oke, kalau ada masalah gitu ya di keuangan, kamu langsung cepet bangkit gitu loh. Atau misalkan apa, misalkan kayak kalian putus gara-gara dia misalkan yang mutusin kamu. Oke, kamu mungkin sedih, tapi kok sedihnya cuma sebentar sih. Abis itu kamu have fun sendiri, kamu bahagia dengan dirimu sendiri, walaupun di sini kamu belum punya pasangan. Ya, dulu gitu. Dulu kamu kayak belum mau membuka hati dengan orang baru, tapi kok kamu happy, bahagia, bahkan bisa melupakan dia, bisa move on dari dia, bisa nggak inget lagi dia, kayak gitu. Jadi kayak kamu itu selalu dilindungi oleh energi-energi malaikat gitu loh ya. Dia ngeliat kayak gitu. Jadi terus itu ditambah lagi kamu orang yang berani, kuat ya.
ya terus mandiri, yang seperti itu. Jadi menurut dia, kamulah orang yang tepat untuk mendapatkan cinta dia, gitu. Kenapa aku bilang karena kamulah orang yang tepat mendapatkan cinta dia, bukannya dia yang seharusnya mendapatkan kamu. Berarti kan itu konotasinya kayak seolah-olah kamu yang mengemis-ngemis cintakan ke dia. Karena orang ini itu sebenarnya egois, orangnya tuh narsis, maunya dia yang dikejar-kejar, bukan dia yang ngejar, gitu loh. Tapi kalau misalkan target dia yang dia flexingin itu tadi nggak memperhatikan dia kecewa, dia nggak mau dia diabaikan. Namanya juga orang narsis, orang yang egois, jadi nggak mau kalau dia tidak menjadi pusat perhatian, kayak gitu. Ya, dia sudah menargetkan kamu, tapi kalau misalkan kamu ternyata nggak kena lah dengan trik-trik dia, wah, dia kayak panik gitu. Dia ngerasa kayak, waduh, kok kenapa nih, semua flexing gua, ya semua flexing yang aku tunjukkan kayak nggak berpengaruh dengan kamu, gitu. Jadi dia beranggapan bahwa orang-orang itu akan merasa tertarik sama dia kalau ngelihat dia ini kaya raya, sukses, punya banyak pencapaian, dia begini, dia begitu, dia begini. Sedangkan dia sebenarnya nggak tahu ya, kalau orang yang lebih mandiri, orang yang lebih sukses, orang yang lebih berpower, ya itu tidak memandang dari sisi flexingnya, tapi melihat dari sisi ketulusannya, perhatiannya, dan keberaniannya, actionnya, itu yang kamu lihat. Ya, jadi pola pikir kamu dengan dia selama ini ternyata berbeda, gitu loh. Dia beranggapan kalau dia flexing, kamu bakalan kelepek-kelepek, bakalan ngejar-ngejar dia. Padahal tidak, kamu ini, ya, sosok wanita ini, ya, sosok yang periang, pemberani, mandiri, sukses, ya, apalagi berpower, seperti itu, kuat, ya. Ya, jadi yang kamu lihat dari seseorang yang ingin kamu jadikan pasangan adalah ya ketekunan dia dalam membuat hubungan ini berhasil, terus keberanian dia, actionnya, kegentlemanan-nya, ya kan, ya kemauan dia, action lah, intinya action, ada pergerakannya, ada kemauannya, kayak gitu, bukan hanya sekedar flexing kayak gitu. Iya kan? Oke. Nah, terus aku lihat di sini ya dia ingin mengekspresikan cintanya. Dia ingin kasih tahu ke kamu bahwa ya dia masih sayang, masih cinta gitu sama kamu. Gitu kalau aku lihat ya. Ya dia masih tergoda lah. Flirt. Ya dia masih tergoda sama kamu. Dia masih menurut dia kamu itu masih sangat menggoda. Kamu itu masih sangat-sangat menawan. Kamu masih sangat-sangat membuat dia merasa dagdikduk der. Ya, yang seperti itu. Tapi hati-hati, karena ini flirt, bukan berarti flirt ini hanya tergoda dengan kamu. Bisa jadi memang orangnya gampang tergoda atau gampang mendapatkan godaan, kayak gitu. Jadi bisa jadi dia juga suatu saat bakalan tergoda juga dengan yang lain, kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada The Chariot. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Jadi berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada bulan-bulan yang ada hubungannya antara kamu dengan dia ya, entah bulan-bulan apa ini, bulan lahirkah, bulan pertemuan pertama kali kah, atau bulan berakhirnya hubungan kalian ya. Ini ada November, Maret, Mei, Juli, Desember, Juni, September, Februari, Januari, dan April. Kemudian ini ada shio ini bisa shionya kamu atau shionya dia. Ada shio macan, shio kuda, shio ular, shio tikus, shio babi, shio naga, shio kerbau, shio kelinci, shio ayam, dan shio kambing. Oke, kemudian angka ini apapun lah ya yang ada hubungannya antara kamu dengan dia.
entah tanggal lahir, umur, plat kendaraan, apalagi, atau apapun lah ya yang berhubungan dengan kamu dan dia, atau tanggal jadian kalian, atau tanggal perpisahannya kalian. Ya, ada 29, 30, 26, 8, 15, 17, 13, 11, 19, 1, 5, 28, 6, 24, 21, 18, 4, 7, 22, 23, 9, 20, 10, 14, 25, 31, 2. Alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, nama kah, inisial nama kah, atau nama panggilan, atau apapun yang berhubungan dengan kalian, nama tempat tinggal atau apapun ya. RPXV FYGNTZKJDI HMSWA UBO L dan Q. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.